Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik, suasananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai kolonialisme dan imperialisme. Ini adalah materi dari sejarah Indonesia kelas 11. Kolonialisme berasal dari kata kolonia yang artinya adalah tanah pemukiman atau jajahan. Intinya kolonialisme ini adalah mengakui wilayahnya padahal itu bukan wilayahnya. Nah, itulah namanya kolonialisme. Kemudian imperialisme berasal dari kata imperium dalam bahasa Latinnya yang artinya adalah memerintah. Intinya imperialisme itu adalah memerintah di negeri jajahan di luar dari pemerintahannya. Jadi yang mengatur itu adalah imperialisme. Maka dari itu kolonialisme dan imperialisme itu berkaitan ketat dengan istilah penjajahan. Faktor pendorong kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Faktornya apa aja sih? Kita bahas di sini. Salah satunya adalah jatuhnya Konstantinopel. Pada tahun 1453, Konstantinopel itu jatuh ke tangan Turki Utsmani. Ini yang membuat orang-orang Barat sulit memperoleh rempah-rempah. Nah, sebenarnya bangsa Barat itu banyak mencari rempah-rempah itu di sekitar Konstantinopel, akan tapi wilayah Konstantinopel itu dikuasai oleh Turki. Maka dari itu untuk mencari alternatif mencari rempah-rempah, makanya bangsa Barat itu mencari ke wilayah timur dan sampailah ke Indonesia. Yang kedua adalah pengaruh karangan dari Marco Polo. Nah, ini sebagai pendorong kedatangan bangsa Barat ke Indonesia juga ya. Kedatangan bangsa Barat tidak terlepas dari pengaruh buku dari karangan Marco Polo. Buku ini berisi tentang kekayaan alam yang berada di bagian timur, salah satunya Indonesia. Dalam buku ini diceritakan bahwa Marco Polo itu menggambarkan ada negara yang kekayaan alamnya itu banyak di wilayah timur. Ini sebelumnya nggak disebutkan negara Indonesia ya. Maka dari itulah bangsa Barat itu berbondong-bondong berlayar ke wilayah timur karena terpengaruh oleh karangan buku dari Marco Polo. Ada istilahnya 3G, yaitu mencari kekayaan berupa rempah-rempah itu sendiri. Kemudian gospel. Gospel ini lebih ke penyebaran agama. Salah satunya yang paling itu agama Kristen. Yang ketiga adalah glory, untuk mencari keharuman nama atau kejayaan dan kekuasaan. Yang melakukan pelayaran pertama kali yaitu adalah bangsa Spanyol. Ketika tahun 1492, Columbus mulai misi perjalanan atau penjajahan untuk menemukan kepulauan Hindia. Hindia itu yang dimaksud adalah kepulauan Nusantara ya, yang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. Ketika mendarat di sebuah daerah yang kini dikenal sebagai Kepulauan Bahama di benua Amerika, dia tidak menemukan pulau yang menghasilkan rempah-rempah, tapi dia malah menemukan pulau atau benua, yaitu Amerika. Maka dari itu salah satu penemu dari benua Amerika adalah Christopher Columbus. Kemudian karena tidak menemukan kepulauan yang dicari, armada di bawah pimpinan Sebastian Elcano mendarat di Maluku dan banyak membeli rempah-rempah di sana. Ini yang sampai ke Indonesia itu ketika dipimpin oleh Sebastian Elcano yang sampai ke Nusantara. Selain misi ekonomi, penjelajah Spanyol ini juga membawa misi untuk menyebarkan agama Katolik. Makanya kita juga nggak heran ya, di wilayah Indonesia bagian timur itu notabene kebanyakan agamanya itu adalah Kristen dan Katolik, karena penyebarannya agamanya memang di sana, di Maluku terutama ya. Kemudian, nah ini disebarkan oleh Franciscus Xaverius. Bangsa selanjutnya adalah bangsa Portugis. Orang Portugis pertama kali yang melakukan sebuah penjelajahan sumber rempah-rempah adalah Bartolomeu Dias. Ini rute pelayarannya. Karena cuacanya itu tidak bersahabat sehingga banyak awak kapal yang depresi akhirnya memberontak untuk kembali lagi ke Portugis. Yang kedua adalah Vasco da Gama yang berhasil melewati Tanjung Pengharapan dan singgah di pelabuhan Malinda, Afrika Timur. Kemudian pada tahun 1498, Vasco da Gama itu berlabuh di Calicut, pantai Malabar dan barat India. Kemudian mendirikan kantor dagang
di India. India, bukan Hindia. Di India itu adalah benua India, bukan Hindia. Kalau pakai H, yaitu ada Nusantara. Soalnya dulu belum ada namanya Indonesia maupun Nusantara. Nah, Batu Padrao ini adalah penanda dia itu sampai mana, atau biasanya kalau dalam game itu adalah checkpoint, dia sampai mana dulu, kemudian ditandai lagi gitu ya. Kemudian bangsa Portugis, setelah beberapa tahun Portugis menyadari bahwa India bukan tempat adanya rempah-rempah India. Maka dari itu diteruskan oleh Alfonso de Albuquerque berangkat untuk menguasai Malaka. Jadi yang sampai ke Malaka itu dipimpin oleh Alfonso. Ketika pada tahun 1511 Portugis berada di Malaka, kemudian dilanjutkan ke daerah Maluku. Belanda pada tahun 1594 Barents belayar, akan tapi gagal. Kenapa kok gagal? Karena Belanda ini tidak tahu navigasi. Dia belayarnya ke arah utara, ketemunya adalah kutub utara. Disitulah dia gagal. Kemudian dilanjutkan oleh Cornelis Duatuman. Dia sampai ke Banten. Kemudian setelah ke Banten dia kembali lagi ke Belanda. Dilanjutkan lagi oleh Van Heemskirchen, mendarat di Banten pula. Kemudian diteruskan oleh Jacob van Eyck. Mereka sampai di Maluku pada tahun 1999. Selanjutnya adalah Inggris. Inggris berlayar menuju langsung ke India, kemudian mendirikan kongsi dagang yaitu EEC pada tahun 1600. Kemudian 1811 memegang kendali kekuasaan di India atau di Indonesia. Sebelumnya memegang kekuasaan di India, bukan Indonesia ya. Kalau yang di Indonesia sekali lagi itu pakai H, bukan pakai I. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.